Baik, selamat pagi anak-anak Son. Luar biasa, semangat sekali ya pada pagi hari ini. Pagi hari ini coba dirapikan dulu, digeser tempat duduknya ya, diluruskan. Oke, diluruskan. Baik, terima kasih ya, kalau sudah rapi. Baik, saya mau tanya pada pagi hari ini yang berbahagia pada pagi tolong angkat tangan dulu. Oke, terima kasih ya, semua semangat kan? Berarti kalau semangat, memiliki semangat belajar, pasti kita berhasil. Baik, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan Indonesia Raya. Oke, semua anak saya undang untuk berdiri. Ya. Sebentar. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa ya. Saya minta Jeremia Manulang untuk kita dalam doa. Saya silakan untuk maju ke depan. Oke, terima kasih buat Yeremia ya. Oke, pada saat ini saya akan absensi dulu ya. Nanti kalau saya absensi boleh sampaikan hadir ya. Baik, Anugrah Kultum hadir. Oke, Cristiano Ginapitu. Oke, hadir ya. David Gordon Mutapea. Hadir, Sir. Oke. Devin Nurulin Marpau. Oke.
Dendia Beriman Hulu. Oke. Emia Sebaya. Oke. Angel Rahmatiani Laya. Oke, terima kasih. Angel Parwintan Elambanua. Oke. Fernando Semire. Oke, hadir. Gladys Stella Simamora. Oke, terima kasih. Iskia Ebenezer Sibarani. Hadir, Sir. Is Aura Immanuel Mantau. Oke. Jovita Sevin Esinaga. Lalu Juliana Duru. Oke. Niken Hingga. Oke. Ringo Teh Haryanja. Rimhot Saputra Hasibuan. Oke. Simon First Pasaribu. Teresia Erliana Sialaga. Oke, terima kasih. Fernanda Tabita M. Senturi. Oke. Yosin Stefani Manula. Oke. Yeremia Manula. Oke. Jevana Simanjunta. Oke, baik. Ya, berarti kita hadir semuanya ya. Kita akan belajar pelajaran materi yang saya sampaikan adalah yaitu sebentar ya. Oke, ya, yaitu mengenai mencegah, mengatasi yang namanya perilaku bully, ya, perilaku bully, ya. Jadi pelajaran ini ya menjelaskan pengertian ya dan jenis-jenis perilaku bully, ya. Lalu memahami bagaimana dampak negatif bully bagi korban, ya, pelaku dan lingkungan sekolah. Jadi ketika kita pelajari itu bully, ada dampak negatifnya bagi si korban dan si pelaku. Lalu menunjukkan sikap tegas untuk menolak segala bentuk perundungan, ya. Lalu menumbuhkan empati terhadap korban bully dan teman yang membutuhkan dukungan. Ya, jadi kita menunjukkan sikap empati kepada korban yang sedang dibully, ya. Lalu yang berikutnya merancang bagaimana langkah yang nyata untuk mencegah, ya, mengatasi bullying di lingkungan sekolah. Nah, ini akan kita pelajari pada pagi hari ini, ya kan? Jadi ada dampak negatifnya dan ada yang tidak boleh dilakukan di lingkungan sekolah. Jadi ada cara-caranya untuk kita atasi, apalagi di lingkungan sekolah, ya. Baik. Kalau kita lihat materi kita pada pagi hari ini, yaitu apa? Sama-sama kita baca. Mencegah dan mengatasi perilaku bullying. Ya. Mencegah dan mengatasi perilaku bully. Bully itu tidak
tidak boleh ada di sekolah. Ya, dampak dari bully ini ya sangat luar biasa dampaknya. Pernah lihat seorang anak, adik-adik pernah nonton video mengenai perilaku dampak bullying ini di sekolah? Seorang siswa yang dihina, jelek sekali kamu bodoh, kamu seperti ini, itu sudah termasuk bullying atau tidak? Dan si anak itu bagaimana sikapnya? Dia akan menyendiri, iya kan? Dia akan takut. Karena dampak bullying ini sangat luar biasa di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kita mencegah dan mengatasi masalah ini, ya kan? Benar atau tidak? Jadi pelajaran ini kita akan pelajari bagaimana ya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh di Kemi, ya kan, di lingkungan sekolah. Ya kan, ada nggak teman-teman Niken yang membuli Niken? Bully ini bukan melalui kata-kata, ada juga kalau kita lihat ada juga yang sering mengganggu kita, ya, ada yang sering memukul kita, ada yang bahkan mengejek kita, ya. Jadi kita akan pelajari dampak bully ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Lalu tujuan khususnya yaitu supaya anak-anak mengerti bagaimana pengertian dan jenis-jenis perilaku bullying ini, ya. Jadi kita akan pelajari jenis-jenis perilaku bullying. Lalu anak-anak akan memahami bagaimana dampak negatifnya di dalam kehidupan kita, ya kan? Ada dampak negatifnya di dalam kehidupan kita, ya. Jadi ketika kita dibully, kita mulai kehidupan kita tidak semangat, dan pada saat ini kita akan pelajari, ya kan, dampak negatif, ya, dari bully ini bagi korban dan pelaku dan di lingkungan apa? Sekolah. Nah, inilah bahayanya bully di dalam lingkungan sekolah. Jadi sekolah itu harus nyaman untuk tempat apa? Belajar, ya kan? Lalu kita juga harus memiliki sikap tegas untuk menolak segala bentuk perundungan, ya. Sikap tegas untuk menolak dalam bentuk apa? Perundungan, ya. Ada yang harus kita tolak agar apa? Agar tidak terjadi sifat apa? Perundungan di sekolah. Karena tadi apa dampak negatifnya? Anak itu akan mulai menyendiri, tidak percaya diri, ya kan? Bahkan ada sampai stres dan ketakutan. Oke, baik. Pada pagi hari ini kita sudah membentuk ini yang namanya kelompok, ya. Kita akan belajar baik. Bully atau perundungan adalah masalah apa? Di kalangan pelajar, ya. Oke, bukan ini. Sama-sama kita baca. Bully atau perundungan adalah masalah sosial yang sering terjadi di kalangan pelajar. Perilaku ini bisa muncul dalam bentuk ejekan. Contoh seperti apa ini ejekannya? Jelek. Seperti yang dikatakan siapa? Kamu Iskia, kamu jelek. Ini termasuk bully kan? Oke, lalu kekerasan fisik itu bagaimana? Tokap pala. Contoh, bakal pukul, ya kan? Termasuk tidak? Oke. Lalu pengucilan, ya kan? Atau bahkan apa? komentar jahat di media sosial. Komentar jahat itu bagaimana? Komentar jahat? Jangan temani dia. Wah, seperti itu. Dia buatlah, dijelekinlah di media sosial, ya kan?
Meski kadang dianggap candaan, ingat, candaan nih, ya kan? Ini kan dengan candaan. Bully dapat meninggalkan luka batin yang dalam dan berdampak panjang pada kepercayaan diri serta kesehatan mental dan korban, kan? Betul tidak? Ya kan? Meski kadang dianggap candaan, ini awalnya candaan, tapi itu dampaknya sangat luar biasa sekali, ya, berdampak panjang pada kepercayaan diri serta kesehatan mental korban. Ada dampaknya luar biasa sekali dampaknya. Ya. Setiap orang apa ini? Jadi setiap orang itu berhak merasa aman. Seperti adik-adik sekalian ketika belajar di sekolah ini, kalian itu berhak menerima rasa aman dari bully, aman ketika belajar, aman ketika bermain, ya, lalu dan dihormati di apa? Di sekolah. Ya, karena kita itu semua sama. Kalian berhak dihormati, ya. Lalu melalui sikap tegas, menolak bully dan empati pada korban, murid-murid dapat membangun lingkungan belajar yang positif dan saling menghargai. Inilah yang harus dibuat di setiap sekolah. Oke? Bully atau perundungan, oke, perhatikan ini ya, adalah perilaku apa? Agresif yang dilakukan ya secara sengaja dan berlaku menyakiti orang lain, baik secara fisik, verbal, sosial maupun digital. Jadi dia sengaja, dia tahu itu tidak baik, tapi dia buat supaya itu menjadi sebuah candaan, padahal itu dikatakan perbuatan yang dilakukan sengaja untuk apa? Menyakiti orang lain. Ya, jadi kita harus tolak itu. Ya, lalu biasanya terjadi karena adanya apa? Pelaku merasa lebih kuat, lebih populer atau lebih dominan daripada korban. Contoh nih, ya kan, Iskia, ya kan, dia adalah seorang yang bisa dikatakan, dia orang tegak, dia kan, kalau si Jevanya itu kecil itu nggak tahu apa, dia lotak, ya kan, ini dikatakan kan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku merasa apa? Lebih kuat, ya kan, ada namanya kesombongan. Pelaku merasa lebih pintar, pelaku merasa lebih hebat, lebih populer, sehingga cenderung merendahkan siapa? Orang lain atau temannya sendiri. Ya. Baik, ciri-ciri pelaku bully. Coba kita sama baca. Pertama, dilakukan secara berulang-ulang kepada orang yang sama. Contoh, si Jevanya dia buat kepada si Hizkia, ya kan? Lagi belajar sengaja dia mengerjai siapa? Si Hizkia. Lalu tujuannya apa? Menyakiti atau mempermalukan korban. Ya, tujuannya menyakiti lalu mempermalukan apa? Korban. Lalu apa lagi? Ada ketidakseimbangan kekuatan dari fisik, sosial atau emosional. Ada ketidakseimbangan, betul nggak Iskia? Iya kan? Ada ketidakseimbangan kekuatan fisik, sosial ataupun emosional. Lalu membuat apa? Merasa takut, sedih atau tidak berdaya. Membuat korban merasa takut. Takut sekali.
Contoh diancam si Sia kan, si Sia badannya tinggi. Lalu diancam si Jeremia, awas kau Jere ya. Oh, pulang korban kau tengok, ya. Si korban takut nggak kena ancaman? Takut kan? Dia pun takut pulang. Karena sudah dia apa? Diancam. Karena korban merasa takut, sedih dan kau tidak berdaya. Baik, ciri-ciri perilaku bully ya. Bully apa yang pertama? Coba apa ini melibatkan apa dia ciri-cirinya? Contoh bagaimana? Memukul, ya kan? Menendang ya. Lalu contoh perilakunya ini memukul, menendang. Jadi kalau tadi ya kan, ya menyembunyikan tas, contoh dandang, disembunyikan si Jere tasnya siapa? Si Gladys, ya kan? Ini awalnya bercanda, tapi ini sudah masuk ke fisik, ya. Dan merusak buku teman. Ada di sini yang sering merusak buku teman? Ada. Nah, ini berarti sudah termasuk bully fisik. Baik, bully verbal. Ciri-cirinya? Menggunakan kata-kata untuk menyakiti. Contohnya? Mengejek. Baru apa? Baru? Oke. Ada di sini yang dikasih julukan. Ada nggak? Nama orang itu juga nggak boleh, ya kan? Sudah mengapa tuh? Sudah mengejek. Lalu menghina. Bagaimana menghina? Kamu, ya kenapa? Kamu hitam katanya. Menghina nggak? Baru memberi julukan buruk, iya kan? Contoh, apa? Black Mamba katanya kan, Black Mambo katanya kan, itu sudah masuk ke bully verbal. Lalu kita masuk ketiga. Apa ini ciri-cirinya? Contoh seperti apa nih? Menjauhi apa? Sikral-sikralan, artinya gini, menggosip, ya kan? Contoh si Gladys ya kan, dia terpilih menjadi ketua OSIS. Rupanya si pria nggak senang. Siapa ini? Si Gladys, tengok dia seperti ini. Padahal tidak sesuai fakta. Di sini apa yang dikatakan ciri-cirinya? Memunculkan atau merusak reputasi. Itu tidak boleh. Lalu contoh perilaku. Ini dia ciri-cirinya. Dan contoh perilaku. Lalu cyberbullying. Contoh perilaku. Menyebarkan komentar jahat seperti yang tadi Adik sampaikan. Lalu ada foto yang contoh nih lagi tertidur, ya kan? Di foto disebarkan di grup media sosial, akhirnya menjadi sebuah candaan, ya. Cyberbullying sangat apa? Berbahaya karena bisa apa? Jadi cyberbullying ini sangat berbahaya karena bisa menyebar pada menjangkau banyak orang dalam waktu singkat. Contoh, si Teresia lagi tidur di dalam belajar, tiba-tiba si Jovita foto, cekrek. Pada saat itu fotonya itu lucu, ya kan? Di foto cekrek, dapat teman yang lucu, dia bagikanlah di grup media sosial. Ketika dibagikan di grup media sosial, maka teman di grup ini melihat, dia bagikan lagi ke grup tetangga, sehingga menyebar cepat dan menjangkau apa?
Banyak orang dalam waktu yang singkat. Menyebarlah foto si Teresia kemana-mana, sehingga Teresia malu. Iya kan? Tadi kan mengakibatkan korban malu. Jadi itu tidak boleh. Baik. Dampak bullying ya. Dampaknya. Pertama apa? Merasa takut datang ke sekolah. Kedua. Menjadi minder dan kehilangan kepercayaan diri. Ketiga. Mengalami depresi atau trauma. Baru prestasi belajar apa? Menurun. Menarik diri dari lingkungan Sosial. Ini dampaknya. Takut dia datang ke sekolah, nggak semangat lagi dia mau belajar. Karena dia dalam pikirannya, dalam benaknya sudah ada. Wah, nanti saya dihina. Saya sudah dipermalukan. Akhirnya takut dia datang ke sekolah. Minder dan kehilangan percaya diri. Dampak bagi pelaku. Baik, terbiasa apa? Gunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Oke, terbiasa dia menggunakan kekerasan. Kau tadi ngomongnya sama guru ya? Iya kan? Sempat kau sama guru, tak pukul kepala lu katanya. Betul tidak? Betul. Ini dampak bagi pelaku. Dia sudah terbiasa dengan hal kekerasan. Lalu kehilangan kepercayaan teman dan guru karena sering dia kan banyak sudah sering dia menyelesaikan masalah dengan kekerasan, lalu kehilangan kepercayaan teman dan guru pun tidak percaya kepada dia, lalu bisa mendapatkan sanksi sekolah atau hukuman. Ada sanksi yang diberikan sekolah. Sulit mengembangkan apa? Empati dan hubungan sosial yang sehat karena sudah dia mulai dengan kekerasan. Ya. Dampak bagi lingkungan sekolah. Suasana kelas menjadi apa? Tidak nyaman. Lalu apa? Hubungan antara murid terganggu. Citra sekolah menjadi apa? Negatif. Timbul rasa tidak aman di kalangan murid. Timbul rasa tidak aman. Padahal tadi kita harus merasakan berhak untuk nyaman untuk apa Teresia? Belajar, iya kan? Jadi timbul rasa tidak aman ya di kalangan murid. Baik, kita sama-sama baca. Bullying bukan hanya masalah antara no ya. Oke, bullying bukan hanya masalah antara pelaku dan korban, tetapi masalah seluruh komunitas sekolah. Ya, kita harus memiliki sikap yang namanya sikap tegas. Oke, sama-sama kita baca. Sikap tegas sudah menerima bahwa membawa dengan cara positif dan mau tidak menjadi bullying. Bukan membalas kekerasan, tetapi berani berkata benar dan melindungi diri serta Oke, sikap berani menolak, ya kan, melawan dengan secara positif, lalu dan melapor bila terjadi apa? Bullying, ya kan, bukan membalas kekerasan, tetapi berani berkata benar dan melindungi diri serta teman. Contoh sikap kerasnya. Berhenti, tidak lucu. Contoh ada temanmu memberikan lelucon, si Jovita memberikan lelucon kepada si Hizkia, ya kan? Lalu siapa? Si Anugrah bilang, stop, itu bukan apa? Tidak lucu, berhenti, tidak lucu, ya kan? Lalu tidak ikut-ikutan menertawakan korban. Contoh siapa? Ketawa menertawakan korban. Kita harus katakan kita tidak boleh ikut-ikutan di dalam apa? Ya, menertawakan korban, melaporkan kepada guru atau wali kelas, lalu menjauh dari situasi yang memicu yang namanya kekerasan. Jadi kita harus stop bully, kita harus katakan stop bully, ya, no bully. Oke, baik.
Sikap tegas dan empati dalam menghadapi bully ya, stop bully. Baik, sama-sama kita baca. Ya kan, mampu merasakan, ya kan, mampu merasakan dan memahami perasaan orang lain dengan empati. Contoh, ada temanmu yang merasa tersakiti dibully, kamu langsung itu sedih, sakit sekali, ya kan? Lalu kita bisa menolong korban bully tanpa menghakimi, ya. Kalau kita menghakimi, mencari pembenaran. Baik, cara menunjukkan empati coba sama-sama. Pertama, kita mendengar. Lalu yang kedua, contoh seperti ini. Aku tahu kamu sedih, ya kan? Betul tidak? Aku tahu kamu sedih. Aku ada di sini kok memberi kamu semangat. Ya, semangat ya. Betul tidak? Betul. Lalu ajak teman yang dibully untuk bermain atau bergabung kembali. Lalu dukung mereka untuk berani bicara pada guru BK. Jadi dukung temanmu. Ayo saya akan bawa kepada guru BK, Bapak Hendra, biar nanti kita bicarakan di sana, sampaikan. Kita harus berani, ya kan? Baik, strategi mencegah dan mengatasi bully di sekolah. Pertama, Pak, ciptakan lingkungan aman dan nyaman. Ya, bangun budaya saling menghargai di kelas. Guru dan murid menandatangani deklarasi sekolah anti apa? Anti bully. Ya, guru dan murid menandatangani deklarasi sekolah anti bully bahwa kita harus stop bully, ya. Lalu yang kedua, libatkan semua murid, bentuk teman peduli atau duta anti apa? Anti bully. Adakan kegiatan kampanye dan lomba poster anti apa? Anti bully. Lalu ketiga apa? Tanggap dan cepat bertindak. Tanggap dan cepat bertindak. Contohnya bagaimana? Bila terjadi perundungan, guru harus bertindak Jadi bila terjadi perundungan, guru harus mendengar semua pihak secara apa? Secara adil, ya kan? Lalu beri pendampingan emosional bagi korban dan berikan edukasi kepada pelaku. Contoh si Freya, ya kan, memberikan edukasi kepada si apa namanya, si Simon, ya kan, dia sampaikan, Simon tidak baik seperti itu, dampaknya sangat berbahaya. Betul tidak? Ya, oke. Baru apa dikatakan? Perkuat literasi emosional. Perkuat literasi emosional, ya. Latihan mengelola emosi, marah, kecewa, iri dan malu. Ya, kita harus bisa latihan mengelola emosi kita, ya. Lalu gunakan teknik relaksasi atau refleksi harian di kelas, ya. Kita harus lakukan ini, ya. Lalu kolaborasi sekolah antara sekolah dan orang tua, harus ada kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Coba kita sama-sama baca. Devin, ayo kita baca sama-sama. Sama-sama semuanya. Libatkan orang tua dalam kita libatkan orang tua untuk mengadakan apa? Sosialisasi anti bully. Lalu ada
mengawasi perilaku anak di rumah dan media sosial. Jadi orang tua harus diajak ya supaya dapat mengawasi perilaku siapa? Si anak di rumah ya, dan harus memeriksa media sosialnya ya, karena kita harus bijak di dalam mengelola media sosial. Lalu contoh kasus diskusi ya. Kasus pertama, Dina sering diejek karena berat badannya. Teman-temannya menertawakan setiap kali ia berolahraga. Apa yang kamu rasakan jika ini terjadi? Menjadi Dina. Apa yang kamu rasakan jika kamu menjadi Dina? Malu, Sir. Hah? Malu. Apa yang seharusnya dilakukan teman-temannya? Mendukung. Hah? Mendukung. Apa? Mendukung Dina. Mendukung Dina. Dina ya. Lalu apa tindakan tegas yang bisa kamu lakukan? Apa? Ladies, memberikan apa tadi? Memberikan semangat motivasi kepada si korban ya kan, si Dina ya. Lalu kasus yang kedua, Rudi membuat akun palsu untuk menggugah foto temannya dengan caption menghina. Apakah itu termasuk bully atau tidak? Termasuk? Bagaimana kamu bisa menunjukkan empati kepada si korban? Tidak ingin menertawakan, Sir. Tidak ingin? Betul nggak Jovita? Tadi kenapa? Tidak boleh menertawakan si korban. Oke, kasus yang ketiga berarti kita dapat mengerti ya, kita pahami. Nilai-nilai yang ditanamkan yaitu apa? Pertama, menghormati dan menghargai yang namanya apa? Perbedaan. Lalu yang kedua apa? Berani berkata benar dan melawan ketidakadilan. Ya. Lalu yang berikutnya, menjadi sahabat yang peduli, bukan penonton dia, dan menyadari bahwa setiap kata-kata tindakan memiliki dampaknya. Oke, kita akan lihat videonya ya. Oke, kita akan lihat videonya. Tunggu ya, bentar ya. Ini permasalahan video. Bentar ya, saya buka dulu apanya, bentuknya ini. Bentar ya nak ya. Oke, kita nonton video ini. Belum ya? Sambung ya, ntar ya. Oke. Oke. Bentar ya. Namun dia berikutnya. Oke. Perundungan pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas. Nah, bentar ya. Bentar ya. Oke. Dah. Bentar, bentar. Oke. Pokoknya bentar ya.
Connect dia. Oke. Mobil Vinzero ala Otto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Aku buat sendiri loh. Otto. Bentar ya, bentar. Connect dia. Connect dia. Bentar ya, connect dia. Mati ya. Mati. Connect. Bentar ya, anak-anak saya. Ya. Bentar ya, inilah sudah pakai dia lama sekali connectingnya ya. Oke. Oke. Connect dia. Renungan pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Oke, Bernama. kita lihat apanya, videonya. Barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Tada! Mobil Vinzero ala Otto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Ih, aku buat sendiri loh. Indra, Otto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Otto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Ah, gini doang. Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu, Kribo. Dasar si Jono. Orang yang tidak paham seni. Udah gitu, suka ngatain orang seenaknya lagi. Udah biarin aja orang kayak gitu. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Otto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba Hei Kribo, sedang baca apa kau? Namanya seru sekali bukumu itu. Memangnya buku apa yang kau baca? Ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku.
Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orang yang misterius, aneh pula. Dasar primis, kripul misterius. Julukan yang pas sekali untuk orang aneh sepertimu. Mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono bukan orang. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut deh, badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian paling dia cuma bercanda. Teman-teman Okto tetap menasihati Okto untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili. Hari demi hari, ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Okto. Bahkan malah semakin parah karena Okto diam saja dan membiarkannya. Kripul, ini bantuku. Ngapain kamu duduk di sini? Kalau mau duduk, kamu harus bayar. Sini bayar 10.000. Kejadian ini terus berlangsung di sekolah hingga suatu hari Okto tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Indra, Nadia, dan Donita pun berencana untuk menjenguk Okto. Mereka berpikir Okto tidak berangkat karena sakit. Sesampainya di rumah Okto, Terima kasih teman-teman. Kalian sampai repot-repot datang ke rumahku. Okto, ternyata kamu tidak sakit ya? Mengapa tidak masuk sekolah hari ini? Ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan coba membantumu. Sebenarnya aku takut untuk berangkat sekolah karena Jono. Ia tidak berhenti untuk terus menjahiliku. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru, Okto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu gak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat merekam ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu untuk melapor bersama ke bu guru. Tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor guru, aku akan dicap sebagai pengadu. Tidak akan. Ada kami yang akan membelamu. Nanti kalau bu guru marah ke Jono dan Jono jadi balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Okto. Perundungan seperti ini tidak boleh didiamkan saja. Kalian sungguh baik dan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Grup Indo itu. Indra, Nadia, Donita, dan Okto. Hei si Indra, jangan keras-keras. Nanti dikiranya kita bikin game. keesokan harinya Okto berani untuk berangkat ke sekolah dan melapor ke bu guru dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jono menjahilinya. Sudah berapa lama ini terjadi, Okto? Sejak kami kelas 1, Bu. Bu guru pun segera memanggil Jono dan Prengki. Jono, Prengki, ke ruang ibu guru sebentar ya. Waduh, kenapa ini? Aku jadi takut kalau dipanggil ke ruang guru. Aku juga. Terakhir kali gara-gara kita usul sama anak kelas 1 itu. Iya ya, kira-kira kenapa ya? Apa kalian tahu, akhir-akhir ini Okto sering tidak masuk sekolah. Sepertinya iya Bu Guru. Setelah ibu selidiki, ternyata kalian sering berbuat jahil padanya ya. Kalau kalian tidak berhenti, itu hanya akan merugikan kalian. Coba bayangkan kalau Okto sampai berhenti sekolah. Kemudian semua orang tahu bahwa kalianlah penyebabnya. Maka kalian akan dicap sebagai anak nakal selamanya. Apa kalian mau seperti itu? Jangan Bu Guru. Perundungan itu adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk merendahkan seseorang dan berdampak negatif.
hal yang kalian lakukan selama ini ke Okto juga termasuk perundungan. Kalian tahu mengapa? Tidak Bu Guru. Karena kalian melakukan hal buruk kepada Okto dengan tujuan menghina, hingga akhirnya Okto takut untuk pergi ke sekolah. Ingat, hal yang kalian anggap lucu atau bercanda bisa jadi merupakan hal yang menyakitkan dan memalukan bagi orang lain. Jangan sampai kalian dikenal sebagai anak jahat nantinya. Nah, sekarang Jono dan Frankie, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kepada Okto. Jika kalian tidak bisa berubah, ibu terpaksa memanggil orang tua kalian loh. Karena perundungan adalah hal yang serius dan sama sekali tidak boleh terjadi, apalagi di sekolah. Jono dan Frankie mengerti kesalahan mereka, dan mereka pun menjabat erat tangan Okto sambil meminta maaf. Maafkan aku ya Okto. Aku sebenarnya tidak bermaksud menjahili dan mengejekmu. Aku hanya iri. Kamu itu pintar dan kreatif. Iya, sudah aku maafkan kok Jono, Frankie. Kalau nanti memang mau belajar bersama, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Okto. Diam-diam, Bu Guru telah menghubungi orang tua Okto untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Okto, berjaga-jaga seandainya Jono kembali berulah. Namun kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua anak bisa berteman dengan baik. Oke, baik. Saya ingin minta saran dari kalian ya terkait video ini. Ya. Bagaimana menurut kalian video ini? Mungkin ladies coba. Bagaimana sih sikapnya si Okto ketika dia dijahili temannya? Dia apa? Dia tidak, dia takut datang ke sekolah. Lalu setelah itu apa lagi? Lalu datang teman-temannya apa? Memberikan apa? Empati, ya kan? Untuk memberikan apa? Dukungan, semangat sehingga dilaporkanlah kepada guru BK-nya. Sehingga apakah Jono dan Frankie berubah? Berubah. Pertemanan mereka menjadi lebih erat dan lingkungan belajar di sekolah lebih apa? Lebih aman dan tentram. Oke, saat ini kita akan ice breaking ya. Sama-sama kita berdiri. Ayo kita akan ice breaking ya. Kepala, saya ingin uji konsentrasi ya. Kepala, kalau serbikin nanti kepala, pundak, lutut, kaki. Jadi kalau serbikin gerakan berbeda, artinya kalian tidak konsentrasi. Oke. Tahu lagunya kan? Oke, kita ulangi. 1, 2, 3 ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, kan? Nggak konsentrasi ladies ya. Oke. Jadi nanti saya akan bikin gerakan yang salah. Kalian ikuti apa yang saya ucapkan. Ya, apakah kalian konsentrasi atau tidak? 1, 2, 3 ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Siapa nggak konsentrasi? Siapa nih? Si Jevanya, maju ke depan. Oke. Jevanya maju ke depan. Oke. Jevanya maju ke depan. Dia nggak konsentrasi. Jadi Jevanya kita suruh nyanyi aja ya. Setuju ya? Oke, duduk. Oke, konsentrasi lagi ya. Oke. Kita tahu tanganku ke depan, tahu nggak? Tahu nggak lagunya? Oke, 1, 2, 3 ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil
ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan di nama Tuhan bersama-sama. Haleluya. Oke, kita silakan untuk duduk kembali. Kita akan kerjakan LKPD-nya ya. Ini satu-satu ya, satu orang ya. Bentar ya. Kita ini kiri kerjakan ya. Ini satu oke. Oke, area suaranya ayo. Oke, ayo dikerjakan. Ya satu orang apa ya? Kerjakan. Oke ya. Oke. Ini ya, kerjakan ya. Jangan lagi ya. Kalau pertama. Oke. Oke, dikerjakan ya. Oke, dikerjakan. Ya, halaman depan saja dikerjakan ya. Halaman depan saja dikerjakan. Halaman depan saja dikerjakan. Ada pulpennya? Ini nah, nih. Ya. Halaman depan saja dikerjakan ya. Iya. Halaman saja. Oke, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, mulai dikumpulkan. Sudah selesai? Oke, sudah selesai.
Udah? Udah? Oke. Oke, udah. 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 Oke, bagus. Udah. Udah, sini. Udah. Oke. Oke. Sudah. Oke, dah. Oke. Sudah. Oke, dah. Baik. Oke. Jadi kalau sudah semua ada yang belum apa? Ada yang belum membuka? Oke, sudah ya, baik. Saya mau tanya ini mengenai apa yang sudah kalian tonton tadi, yang sudah kita pelajari dan sudah kalian kerjakan lembaran soal yang saya bagikan kepada kalian. Ya. Saya mau tanya, apa yang kamu ketahui tentang bully? Boleh? Ya, Gladys. Bully merupakan suatu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang untuk menyakiti seseorang. Oke, terima kasih ya Gladys. Baik, pertanyaan kedua saya minta siapa yang si Brea ya? Brea Prananda. Menurut Prananda, bagaimana dampak bully bagi pelaku? Bully menciptakan seorang murid yang memiliki citra yang buruk, tidak dipercaya oleh sesama murid maupun guru, dan menjadikan kekerasan sebagai tindakan akhir untuk menyelesaikan masalah. Oke, terima kasih. Oke. Ada si Yosin lah ya, Yosin. Oke, menurut Yosin, ya, bagaimana dampak bullying bagi korban? Dampaknya tadi. Korban akan merasa malu, insecure, dan takut dibagi dari hubungan sosial. Nggak mau bagian dari sosial. Oke, terima kasih. Oke. Jadi inti pelajaran kita yaitu bullying itu bukan hanya masalah antara pelaku dan korban, tetapi masalah seluruh komunitas sekolah. Nilai-nilai yang ditanamkan, yang pertama, kesimpulannya, berani. Ketiga, Jadi sahabat yang peduli, bukan penonton dia. keempat, Menyadari bahwa setiap keadaan dan tindakan menjadi dampak. jadi itulah kesimpulan kita pada pagi hari ini. Ya. Lalu penutup. Tegas bukan berarti apa? Keras. Dan empati bukan berarti lemah. Lalu yang kedua, tegas untuk mengatakan tidak pada apa? Pada bully. Dan gunakan apa? Empati untuk menekan teman yang lemah. Lalu yang ketiga apa? Karena sekolah yang aman dimulai dari keberanian dan kebahagiaan setiap kita. Terima kasih. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta untuk berdoa yaitu Fernanda. Kita persilakan untuk maju ke depan. Kita semuanya stand up please. Oke. Let's
our lessons, our counseling lessons about stop bullying. That I hope we can do at school so we can stop bullying to our friends. Dear Lord, please bless our teacher, please bless our friend, please bless our friends who came along with us today, and please bless our parents wherever they are. Thank you, Lord, in the name of Jesus Christ we pray. Amen. Baik, kita persilakan dulu kepada anak-anak sekalian. Baik, sampai di sini pelajaran kita pada siang hari ini. Selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih.